Vincent umur berapa nih kalau boleh tahu? Saya pada saat itu taruh 12 tahun lah. Main langsung ke sana tuh. Ya sekeluarga. Hmm. Jadi saya sekeluarga sewa mobil. Dulu belum ada mobil daring seperti sekarang. Udah apa tuh sekeluarga main ke sana. Tapi herannya nggak ada yang belanja satupun dari keluarga, palingnya beli makanan kecil buat makan di sana. Semua lihat-lihat. Itu jadi sebuah cerita membanggakan. Begitu pulang saya cerita sama teman-teman nggak habis-habis. Mungkin teman-teman yang dengar cerita saya bosan kali. Satu hal yang pengen pertama kali dilakukan saat itu apa? Pengen naik yang namanya tangga berjalan. Tangga berjalan ya. Itu sama kayak saya tahun 80-an itu kan. Tangga jalan. Jadi tangga berjalan, wah saya naik ke situ aja harus hati-hati dan pakai apa tuh istilahnya naik ke atas tuh mungkin doa dulu kali. Jadi tangga berjalan itu termasuk juga yang nanti akan dikonservasi atau gimana tuh dengan adanya Ya, LPC? tangga berjalan ini memang bagian daripada elemen yang tua ya, dari tahun 60-an itu. Dan memang menurut laporannya ada sekitar 10 unit ya. Tapi satu unit ini akan dipertahankan menjadi satu unit dipertahankan, tetapi juga bagian dari mutilasi yang lainnya. Mencari yang terbaik itu akan dipakai lagi untuk di lantai untuk buat galeri. Ya. Nah sekarang tinggal 9 lagi. Dan 9 lagi ini yang nanti kita nggak tahu bagaimana kehendak dari pihak Sarinah ya. Tapi dari tim berharap apabila akan melakukan sesuatu terhadap sisanya itu ya berkonsultasi. Selama ini masih konsultasi tapi keputusannya belum diambil secara bulat. Tapi itu memang ikon yang sangat. Ya, yang menarik dari eskalator ini adalah memang yang sulit dicari adalah balustradenya ya, langkan. Yang kaca buat pegangan pinggirannya itu cembung. Itu dari kaca tempered ya. Ya. Ada juga di lantai berapa sebenarnya sudah nggak asli lagi. Itu sudah pakai akrilik. Mika ya. Iya, itu karena sudah rusak dan lain-lainnya. Nah, sekarang dari 10 unit itu akan dicari yang masih orisinal yang mana saja. Nanti dijadikan jadi satu unit eskalator yang akan didisplay. Itu cukup menarik ya, tapi nggak setiap saat itu akan bisa dioperasionalkan. Itu pada saat-saat tertentu aja. Dan nanti orang belanja di ruang tersebut naik ya di samping kiri kanannya tangga yang bersejarah itu. Jadi kayak jadi monumen gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan juga mudah-mudahan juga secara teknis aman ya. Ini juga pihak-pihak Sarinah sedang memperhitungkan semuanya itu. Tapi ke arah itu mereka bisa sanggupi katanya. Kalau Sarinah sendiri ini kan memang bangunan yang merupakan ikon sejarah kemerdekaan Indonesia pada masa Orde Lama ya. Ya, Nah itu sebagai bangunan pusat belanja pertama di Indonesia. Nah mungkin abang bisa ceritakan pada saat itu kan memang abang juga mungkin mengalami langsung sebagai warga Jakarta. Itu gimana tuh secara sambutan orang Indonesia pada saat Indonesia membangun? jadi pertama ya bangsa Indonesia bangga dengan Presiden Soekarno karena berhasil secara diplomasi kepada Jepang bahwa Jepang tuh harus memberi kompensasi perang. Pampasan perang. Iya, dulu istilahnya pampasan ya. Padahal ini kita anggap sebagai sebuah kompensasi. Itulah politik yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia, pemerintah pada saat itu untuk memberi bagaimana negosiasi itu terjadi. Ternyata
berhasil dan Jepang mau membangun. Bukan Sarina saja, HI, Ambarukmo juga ada beberapa tempat lain yang dibangun dengan pampasan perang itu. Dan kedua, rakyat terutama orang Jakarta itu bangga ya, pemerintah berencana membuat sebuah pasar yang modern, tapi orang blank sama sekali masyarakat. Ini pasar apaan? Pokoknya keren dah. Pasarnya ada misalnya berapa lantai? Kan orang paling pasar tuh 2 lantai. Ini lebih dari 2 lantai. Jadi orang masyarakat tuh berharap untuk bisa direalisasikan. Tapi ternyata lama banget jadinya. Berapa tahun itu waktu itu? Itu hampir 5 tahun. Karena apa kendalanya? Satu kendalanya adalah pergolakan politik. Kalau soal uang sih nggak jadi masalah. Uang itu kan sudah disediakan oleh Dari Jepang. Jepang ya. Iya dari Jepang. Tapi pergolakan politik inilah yang membuat jadi terhambat. Pergolakan Itu baru selesai justru pada tahun 67 ketika Presiden Soekarno masih presiden tapi sebenarnya sudah tidak presiden lagi karena sudah terjadi pergantian kekuasaan ya. Walaupun Presiden Soeharto tuh belum dilantik. yang resmiin waktu itu bukannya Saya nggak tahu persis yang bersihkan siapa itu ya. Ini tapi tahun 67 itu berarti sudah masih Soekarno lah. masih Soekarno, cuma dia sebagai presiden yang pada masa transisi. Sudah diprotolin lah kekuasaan. Iya, sudah kekuasaan paling ya seperti itu aja. Dia nggak punya Resmi. kekuasaan yang sifatnya nampil keputusan strategis enggak.